Halo semuanya, jadi kenalin sebelumnya nama saya Fatih Kovanda yang akan kali ini kita akan membahas farmakologis dari antifungal atau yang sering kita dengar kita kenal itu anti jamur gitu. Nah mungkin sebelum kita masuk ke obat-obatannya kita kita harus mungkin tahu dulu bagaimana struktur ataupun anatomi dari sel jamur itu sendiri agar kita tahu di mana obat itu bekerja seperti itu. Nah, bisa kita lihat di sini. Jadi ada bisa kita lihat di sini ada komponen dinding sel seperti itu, ada monoprotein, beta 13 glukan, beta 16 glukan, kitin, dan juga ada plasma membran. Dan di plasma membran ini itu terdapat jadi ada perbedaan antara sel jamur dengan sel manusia. Itu ada kalau di sel jamur itu ada yang namanya ergosterol, yang berwarna biru ini yang namanya ergosterol. Nah, jadi ergosterol inilah yang menjaga fluiditas dan keutuhan membran sel jamur itu. Nah, jadi dia dapat menjaga keutuhan dari membran sel jamur sehingga jadi ergosterol inilah yang menjadi mayoritas atau target utama dari obat anti jamur gitu. Nah, contohnya kita masuk pertama, mungkin golongan pertama itu ada polyena, yaitu contohnya ada amphotericin B dan nystatin. Nah, kalau obat-obat dua ini itu bekerja dengan cara mengikat langsung di ergosterol ini yang ada di membran sel. Nah, yang dimana pengikatan ini akan membuat pori-pori atau lubang besar pada membran jamur sehingga terjadi kebocoran ion-ion. Jadi kayak ion kalium, natrium, dan kalsium itu akan keluar secara tidak terkendali. Nah, kehilangan ion ini menyebabkan terjadinya sel jamur itu mengalami kematian atau lisis. Nah, untuk amphotericin B ini bisa digunakan untuk infeksi sistemik berat, sedangkan nystatin itu digunakan untuk seperti infeksi lokal seperti candidiasis oral ataupun candidiasis vaginalis. Nah, lanjut kita masuk ke biosintesis ergosterol ini. Kalau untuk jalur biosintesis ergosterol ini itu dimulai dari bahan dasarnya bernama skolen. Nah, skolen ini dengan bantuan enzim skolen epoksidase nantinya akan berubah menjadi laноsterol. Nah, laноsterol untuk menjadi ergosterol itu membutuhkan bantuan enzim yaitu CYP 450 alpha A 14 alpha di demetilase. Nah, jadi kita perlu salah satu obat yang dapat memblokir jalur ini agar jamurnya tidak dapat memproduksi ergosterol dan membrannya dapat mengalami kematian gitu. Nah, contoh obatnya apa? Ini ada alilamin yang dapat menghambat enzim skolen epoksidase, dan dampaknya apa? Dapat mengalami kekurangan. Jadi ketika enzim skolen epoksidase ini kita hambat, maka dapat mengalami kekurangan ergosterolnya secara drastis. Kedua, skolen ini akan terjadi penumpukan di dalam selnya, di dalam sel jamur, sehingga nantinya dimana skolen ini kan bersifat toksik atau beracun. Nah, jadi kalau terjadi penumpukan maka dapat menyebabkan kematian sel gitu. Nah, untuk obatnya ini ada naftifin, terbinafin, dan butenafin. Terus ada lagi obat yang golongan azol. Nah, golongan azol ini dia menghambat di enzim CYP 450 14 alpha demetilase. Nah, dengan kita menghambat di enzim ini, nanti laноsterol itu akan untuk menjadi ergosterol itu akan gagal gitu.
sehingga dia tidak dapat melindungi sel jamurnya. Nah, dalam penggunaan sel jamur ini, dalam penggunaan golongan azol ini, dia dapat memiliki efek samping menghambat enzim CYP450 di dalam tubuh manusia juga, sehingga nantinya takut dapat menyebabkan toksisitas juga gitu. Nah, lanjut kita ke golongan echinocandins, yang mana dia ini menghambat enzim beta 13 glukansitase, yang merupakan merupakan enzim yang memproduksi serat beta 1 glukan gitu, yang mana beta 1 glukan ini penyusun kekuatan dinding sel jamur. Jadi ketika kita hambat, dia dapat maka sel jamur itu kan kehilangan integritasnya, jadi sel jamur itu lebih mudah rapuh. Nah, contoh obatnya apa? Anidafungin, kasmofungin, dan butafungin. Terus ada juga, kita masuk ke obat berikutnya. Golongan obat berikutnya ini ada grisofulvin. Grisofulvin ini dia bekerja di sitoplasma. Dia mengikat di sini di mikrotubus jamur. Nantinya benang-benang spindle itu akan terhambat pembentukannya, dan saat membelah diri juga terhambat. Nah, akibatnya apa? Nantinya mitoksis atau replikasi jamur itu akan terhambat juga. Biasanya obat ini digunakan untuk infeksi dermatofita seperti Candida dan Aspergillus. Lalu ada di sini ada fluoxetine. Fluoxetine ini dia bertindak sebagai antimetabolit yang menyelinap masuk ke dalam inti sel jamur untuk mengganggu pembentukan asam nukleat. Nah, untuk fluoxetine ini dia nantinya di dalam sini itu akan terurai menjadi 5-fluorourasil yang merupakan analog pirimidin palsu. Nanti ketika jamurnya mencoba melakukan sintesis RNA dan DNA, maka justru salah mengambil bahan gitu, dan malah memasukkan 5-fluorourasil ini ke dalam rantai genetiknya. Hasilnya protein dan replikasi DNA jamur itu menjadi rusak dan berhenti. Mungkin itu saja yang dapat disampaikan dalam materi antifungal ini. Terima kasih.